Pernah nggak sih berharap ada semacam buku panduan gitu buat bantu anak kita mengelola emosinya, entah itu saat marah atau kecewa? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kerangka kerja yang sudah terbukti untuk membangun kecerdasan emosional anak, yang justru mengubah momen-momen sulit itu jadi kesempatan emas buat belajar. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita alami ya. Teriakan rebutan remote TV, tangisan gara-gara mainan, drama kalau waktu main gadgetnya habis. Wah, ini kan pemandangan sehari-hari yang benar-benar menguji kesabaran kita ya kan? Baik sebagai orang tua maupun pendidik. Coba deh, kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada reaksi yang, ya, impulsif ya, meledak-ledak gitu aja. Tapi di sisi lain, ada respons yang lebih tenang, lebih bijak. Nah, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya kita bantu anak-anak kita pindah dari kolom kiri ke kolom kanan? Itu dia yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jawabannya ada di dua hal ini, otot dan metode. Coba bayangkan deh, kecerdasan emosional itu kayak otot yang harus kita latih. Nah, metode atau program latihannya buat bikin otot itu kuat, itu adalah 7 kebiasaan. Jadi otot ini tuh apa sih sebenarnya? Kecerdasan emosional atau sering disebut EQ itu bukan cuma soal jadi anak baik loh. Jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang kemampuan super penting untuk ngerti dan ngelola emosi. Emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Kalau bisa menguasai ini, wah, ini kunci sukses di mana-mana. Dan kalau EQ, itu otot yang mau kita bentuk. Nah, 7 kebiasaan inilah alat atau panduan latihannya. Jelas banget, langkah demi langkah, jadi kita bisa langsung praktek. Analogi ini pas banget kan? Persis kayak otot di badan kita yang butuh latihan biar kuat. EQ juga sama, harus dilatih terus-menerus. Dan yaitu, 7 kebiasaan inilah program latihan yang akan kita pakai. Oke, setiap latihan itu kan mulainya dari diri sendiri dulu. Nah, 3 kebiasaan pertama ini kita sebut fondasi kemenangan pribadi. Ini semua tentang gimana anak belajar menguasai diri mereka sendiri dulu sebelum berurusan sama orang lain. Oke, kita langsung ke contoh kasus nyata ya. Bayangin anak Anda lagi di sekolah terus ada temen yang ngejek. Ih, sepatumu jelek banget. Reaksi pertama, ya pasti antara marah, sedih, atau malah balas ngejek kan? Nah, disinilah kebiasaan satu, jadilah proaktif, mengubah permainan. Kita ajarkan mereka konsep keren namanya tombol jeda. Ini tuh kayak ada ruang kecil antara ejekan tadi sama respons kita. Di dalam jeda singkat itu, mereka sadar, aku punya pilihan loh. Jadi bukan emosinya yang ngontrol mereka, tapi merekalah yang pegang kendali. Dan hasilnya, keren banget. Si anak bukan cuma berhasil menghindari drama, tapi yang lebih penting, dia lagi melatih otot pengendalian dirinya. Dia jadi belajar satu hal penting, kebahagiaan dia itu nggak bergantung sama omongan orang lain. Oke, setelah bisa mengontrol reaksi, sekarang kita naik level menentukan prioritas. Nah, kita masuk nih ke dilema klasik semua anak, bahkan kita juga dulu hehe. Mending ngerjain PR yang bosenin, atau langsung main game yang seru. Nah, di sini kebiasaan 2 mulai dengan tujuan akhir berperan. Kita ajak anak membayangkan hasil yang paling dia inginkan. Tujuannya apa sih? Bukan cuma main game, tapi main game dengan tenang. Nah, biar bisa tenang, ada yang harus diberesin dulu kan? Inilah yang membawa kita ke kebiasaan 3, dahulukan yang utama. Prinsipnya simple tapi powerful banget. Beresin dulu yang penting, baru deh main sepuasnya. Kalau begini mainnya kan jadi lebih enak, lebih plong. Ini bukan lagi soal disuruh-suruh, tapi soal disiplin yang tumbuh dari dalam diri si anak sendiri, karena dia ngerti untungnya buat dia. Nah, kalau fondasi kemenangan pribadi tadi udah kuat, baru deh anak siap buat melangkah ke kemenangan publik. Ini adalah saatnya mereka menggunakan kekuatan dari dalam diri untuk membangun hubungan yang baik dan sehat sama orang lain. Oke, kita balik lagi ke medan perang favorit di rumah. Remote TV. Si kakak mau main game, si adik mau nonton kartun. Dua-duanya sama-sama ngotot, merasa paling benar dan paling berhak. Disinilah kebiasaan 4, berpikir menang-menang, beraksi. Mindsetnya diubah. Bukan lagi aku lawan kamu, tapi kita lawan masalah. Tujuannya bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi gimana caranya kita berdua bisa sama-sama senang. Tapi, solusi menang-menang itu nggak bisa ujuk-ujuk muncul. Kuncinya ada di kebiasaan 5, berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Jadi, sebelum kita nawarin solusi, kita harus benar-benar dengerin dulu. Bukan dengerin sambil siap-siap mau ngejawab ya, tapi dengerin untuk benar-benar ngerasain apa yang dirasain sama adik atau kakak kita. Nah, inilah yang namanya empati, dasar dari semua hubungan yang kuat. Dan kalau udah saling ngerti, baru deh kita bisa mencapai kebiasaan ke-6, sinergi. Menciptakan solusi baru yang jauh lebih keren daripada ide kita masing-masing.
Oke, yang terakhir, semua otot kan butuh istirahat dan dirawat ya kan? Termasuk otot emosional kita. Nah, inilah kebiasaan 7, asah gergaji. Ini intinya tentang merawat diri sendiri. Buat anak-anak, ini bisa sesederhana tidur yang cukup, punya waktu main bebas tanpa jadwal, atau baca buku kesukaan. Anggap aja ini lagi nge-charge baterai, biar semua kebiasaan yang lain bisa terus jalan dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya. Kelihatan jelas banget kan gimana setiap bagian penting dari EQ itu nyambung langsung sama kebiasaan-kebiasaan yang udah kita bahas. Contohnya nih, kesadaran diri itu dilatih lewat kebiasaan 1 dan 2. Sadar kalau kita punya pilihan dan punya tujuan. Terus, empati dan kemampuan bersosialisasi itu diasah lewat kebiasaan 4, 5, dan 6 yang tentang cari solusi bareng, dengerin, dan kerjasama. Ini membuktikan kalau kerangka kerja ini tuh benar-benar nyambung dan lengkap. Dan ini dia inti dari semuanya. Nggak mungkin kita bisa mencapai kemenangan publik, punya hubungan baik dengan orang lain, kalau kemenangan pribadi kita belum beres. Kita nggak bisa akur sama orang lain kalau sama diri sendiri aja masih berantakan. Menguasai diri sendiri itu fondasi utamanya. Titik. Jadi, apa nih satu pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari semua pembahasan ini? Yuk kita tarik kesimpulan utamanya. Ini dia pesan yang paling penting dan bikin kita semangat. Kecerdasan emosional itu bukan takdir. Bukan sesuatu yang ada atau nggak ada dari lahir. Sama sekali bukan. EQ itu adalah kumpulan skill atau keterampilan. Dan namanya juga keterampilan artinya bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dikuasai. Asal kita mau konsisten melatihnya. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya. Dari semua kebiasaan yang tadi kita bahas, coba deh pilih satu aja. Kira-kira kebiasaan mana yang mau Anda mulai latih bareng si kecil minggu ini? Ingat ya, membangun kekuatan emosional ini adalah sebuah perjalanan panjang, dan setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil.